Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Belajar berkesan bersama Pak U Ceria. Selamat malam ayah bunda semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam pertemuan online di hari terakhir di Klub Nasional 32 JP Strategi Mudah Pengelolaan Anggaran Sekolah lebih praktis melalui Arka Satuan PAUD diselenggarakan oleh PAUD Ceria bekerja sama dengan lembaga resmi dan universitas-universitas pendidikan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Destiana Fitrianti yang akan memandu kegiatan diklat pada malam hari ini. Baik, ayah bunda semua, sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa dicukupkan. Baik, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung ayah bunda semua. Oke, mungkin kita cek sound terlebih dahulu nih. Karena ini hari terakhir, saya ingin bertanya nih kepada ayah bunda semua, apakah masih semangat untuk mengikuti diklat di hari terakhir ini? Dan apakah sudah siap untuk mengikuti diklat pada malam hari ini? Boleh yuk mungkin diramaikan terlebih dahulu kolom chat dan kolom komentarnya sembari menunggu ayah bunda yang sedang berusaha untuk bergabung. Baik, tetap semangat, siap hadir. Oke, semangat dong, alhamdulillah. Semangat, oke. Penuh semangat, luar biasa sekali, Masya Allah. Oke, tetap semangat, siap semangat selalu. Baik, terima kasih ayah bunda semua, luar biasa sekali antusiasnya. Oke, baik sebelumnya saya informasikan bahwa kegiatan kita pada malam hari ini selain dilaksanakan melalui Zoom, juga dilaksanakan secara live streaming di channel YouTube Yayasan Guru Karta. Sehingga mungkin bagi ayah bunda yang belum berkesempatan untuk bergabung di Zoom karena Zoom-nya penuh, boleh nih menyimak melalui live streaming di channel YouTube Yayasan Guru Karta. Kemudian untuk informasi presensi seperti biasa akan dibagikan di grup kegiatan setelah diklat ini selesai. Nah, nanti jika ada pertanyaan, boleh nih ditanyakan secara interaktif dengan cara raise hand dan jangan lupa mengaktifkan fitur kameranya. Baik, ayah bunda semua, sebelum kita masuk semakin jauh, oke, saya izin nih membacakan CV narasumber hebat kita pada malam hari ini. Baik, narasumber hebat kita pada malam hari ini, beliau merupakan Widya Prada BPPMP. Nah, beliau juga mempunyai lumayan luar biasa nih pengalaman pekerjaannya, yaitu menjadi narasumber SDS Dinas Pendidikan Cilacap, narasumber SDS Kombel KS Angkatan 123 BPPMP Jateng, instruktur ID. Belajar, serta narasumber IHT Sekolah Penggerak. Baik, mungkin langsung saja saya sapa narasumber hebat kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam Bapak Yanwar Ismanto. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Destriana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda Yahanda Paut yang hebat, luar biasa. Betul. Masya Allah. Bagaimana Bapak Yanwar kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa Mbak. Eh, Semangatnya dan kabarnya sehat malam hari ini. Siap untuk membersamai Bunda sama Yahanda seluruh Nusantara. Luar biasa. Baik, baik. Kalau begitu karena Pak Yanwar sudah siap semangat menggelora nih sepertinya. Ayah Bunda juga sudah Iya. siap juga. Langsung saja mungkin untuk efektivitas waktu, untuk waktu di layar saya serahkan kepada Bapak Yanwar untuk dapat menyampaikan materi. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Destriana. Izin share screen, Yahanda Bunda. Oke, sudah muncul nggih Bapak Ibu ya. Yahanda Bunda, maaf. Baik, sebelum saya ke materi, saya ingin ada pantun Mbak Destriana. Boleh ya? Halo Mbak Destriana, ingin Iya menyampaikan Bapak, halo pantun boleh Bapak. ya?
Boleh Bapak, silahkan. Ya, ingin menyampaikan pantun terlebih dahulu, boleh? Siap, siap. Oke, burung kutilang dimakan ular. Burung kenari Cakep, mencari habitat. Sobat cakep. Arkas, apa kabar? Sudah siap menjadi bendahara yang hebat demi pelaporan yang tepat dan akurat. Ternak-ternak si ikan teri, teri diternak di dalam kolam. Karena telah sampai di awal materi, ku awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Yada Bunda. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Baik, Yanda Bunda, pada malam hari ini saya Widya Prada BBPMP ingin membersamai Yanda Bunda di Arkas. Materinya adalah tentang penatausahaan BKU. Yanda Bunda, bahwa di dalam Arkas itu sangat luar biasa, seperti slogannya, itu aman dan nyaman. Aman merencanakan, nyaman melakukan perencanaan. Jadi aman melakukan perencanaan, nyaman merencanakan. Jadi Bapak Yanda Bunda, maaf karena seringnya itu Ibu Bapak gitu ya. Yanda Bunda, hari ini kita akan mencoba melakukan penatausahaan BKU. Jadi yang harus dilakukan itu adalah pertama itu mengaktifkan yang namanya BKU. Jadi nanti Yanda Bunda saat ini sudah melakukan yang namanya penganggaran, penganggaran di Arkas. Sekarang ini sudah versi 4.1.3. Kemudian Yanda Bunda setelah melakukan penganggaran, apa yang harus dilakukan? Jadi untuk melakukan eh, apa namanya penatausahaan, yang pertama itu adalah mengaktifkan BKU, buku kas umumnya. Ya, jadi ketika mengaktifkan BKU, Yanda Bunda yang dilakukan adalah, sebentar ini eh, sudah muncul belum Mbak Destiana yang mengaktifkan BKU-nya? Ya, jadi mengaktifkan buku kas umum Yanda Bunda yang harus dilakukan itu adalah nantinya klik menu penatausahaan. Jadi di Arkas itu saat ini sudah difleksibelkan dengan hanya 3 menu, yaitu menu penganggaran, penatausahaan, dan arsip. Nah, saat Yanda Bunda setelah melakukan penganggaran yang harus dilakukan apa? Yaitu melakukan penatausahaan. Yang pertama adalah mengaktifkan buku kas umumnya. Pilih menu penatausahaan, kemudian pilih sumber dana. Kemudian setelah pilih sumber dana, yang harus dilakukan adalah mengaktifasi BKU untuk mengaktifkan BKU 1 tahun. Yang harus diperhatikan Yanda Bunda ketika nanti membuat suatu BKU atau mengaktifkan BKU di bulan Januari, karena saat ini bosnya juga belum terbit atau belum salur, biasanya itu di bulan Februari atau Maret. Ya, jadi nanti yang harus Yanda Bunda lakukan sebelum mengaktifasi BKU, ya, ini hati-hati yang harus dilakukan Yanda Bunda. Sebelum melakukan aktivasi BKU, yang harus dilakukan adalah ingat-ingat ya Yanda Bunda, dicatat di dalam buku memorinya yang besar, diberi stabilo. Satu yang harus dilakukan adalah nanti Yanda Bunda itu mengecek dulu di bos salurnya, di online-nya. Ya, dicek apakah penerimaannya, kemudian tanggal penerimaannya sudah sesuai. Jumlah salurnya, kemudian tanggal salurnya sudah sesuai belum dengan buku yang ada di buku rekeningnya. Jika sudah sama, Yanda Bunda pastikan nanti di bos salur online-nya diklik-klik konfirmasi. Ya. Jadi sebelum mengaktifkan BKU yang harus dilakukan apa Yanda Bunda? Yaitu satu, Yanda Bunda ngecek dulu kalau bosnya sudah cair. Biasanya itu ada WA dari koordinator.
silahkan Yanda Bunda, bosnya sudah cair seperti itu. Jadi tidak usah terburu-buru untuk mengklik konfirmasi dan mengklik aktivasi BKU. Tapi yang harusnya Anda Bunda lakukan tadi, lihat dulu di salurnya. Apakah tanggalnya, kemudian jumlah salurnya itu sudah sama. Jika jumlah salur dan tanggalnya sudah sama, maka Yanda Bunda boleh mengklik konfirmasi penerimaan. Kemudian selanjutnya adalah aktivasi BKU. Ya, jadi caranya tadi klik menu penata usahaan, kemudian pilih sumber dananya, kemudian aktivasi BKU. Ya, karena untuk aktivasi BKU itu membutuhkan yang namanya koneksi internet untuk proses aktivasi, maaf, untuk proses aktivasi BKU bos reguler. Jadi sinkronisasi ke bos salurnya. Maka Yanda Bunda yang harus dilakukan adalah koneksikan dulu internetnya. Kemudian Yanda Bunda, apabila belum dapat sinkron, jadi Bunda nanti bisa pindah ke jaringan untuk menstabilkan jaringannya. Itu yang pertama. Jadi ketika langkah penata usahaan yang pertama, BKU dan pelaporannya adalah satu, cek dulu ya, cek dulu jumlah salurnya, tanggal salurnya sudah sama belum di buku rekeningnya. Kemudian kalau sudah, baru klik konfirmasi, baru klik aktifkan BKU. Kemudian ya Anda Bunda, ketika datanya sudah diaktifkan, nanti akan muncul tampilan sinkronisasi data dengan bos salur dan konfirmasi dana. Ya, jadi kalau sudah dananya itu atau bos salurnya itu sudah sesuai dengan di bos online dengan buku bank rekeningnya, maka langkahnya tadi ini baru klik sinkronisasi dan konfirmasi dana. Jadi Yanda Bunda, di sini ada tampilan konfirmasi penerimaan dana. Nomor satu adalah pada kotak berwarna kuning terdapat informasi penyaluran sesuai dengan juknis yang berlaku. Jadi cut off-nya Yanda Bunda nanti tidak usah panik jika bosnya itu kurang salur, karena yang diambil datanya itu adalah cut off bos per 31 Agustus. Jadi kalau jumlah muridnya sudah sesuai per 31 Agustus, ya alhamdulillah. Tapi jika memang itu kurang satu siswa, ya kita terima. Karena pada dasarnya penerimaan bos salur pada bos P ini ya kita kalau lebih ya alhamdulillah, kalau kurang penyalurannya ya kita terima. Karena tidak ada yang namanya kurang lebih salur seperti itu. Jadi saya ulangi, Yanda Bunda, pada poin pertama ini konfirmasi penerimaan dana. Jadi pada kotak berwarna kuning terdapat informasi penyaluran sesuai dengan juknis yang berlaku. Jika Anda terlambat melakukan pelaporan, akan dikenakan denda atau pengurangan anggaran. Begitupun juga jika Anda memiliki silpa pada tahun anggaran sebelumnya. Jadi Yanda Bunda nanti jangan kaget bahwa apabila Yanda Bunda nanti bos regulernya tahun 2023 ada silpa, maka akan menjadi pengurang dana di bos reguler tahun 2024. Misalkan sisa dananya atau silpanya masih sisa 400. Bosnya nanti menerimanya adalah 56 juta. Maka nanti akan dikurangi 400 ribu rupiah, yaitu silpa Bapak Yanda Bunda pada tahun anggaran sebelumnya. Jadi nanti penerimaannya jadi 5.200.000. Jadi tadi saya ulangi, apabila Yanda Bunda menerima dana bospengnya 60 juta, maaf saya ulangi 60 juta, kemudian silpanya 500. Jadi yang cair nanti adalah 5.500.000. Karena nanti silpa atau sisa dana tahun 2023 nantinya Bunda Yanda akan menjadi pengurang anggaran di tahun 2024. Kemudian di poin yang kedua ini, tampilan ini menandakan Anda telah sinkron dengan bos salur. Perlu diketahui Anda Bunda, pada data kolom ini ya, pada data kolom ini Yanda Bunda tidak apa namanya sebentar. Oke. Jadi pada kolom yang nomor 2 Yanda Bunda nanti perlu diketahui
pada kolom ini tidak dapat diubah. Jadi jangan sampai nanti Yanda Bunda salah memasukkan atau mengkonfirmasi dana. Nanti akan menjadi perbedaan selisih ketika Yanda Bunda melakukan sebuah penatausahaan. Itu ya Yanda Bunda. Kemudian jika mempunyai silpa nanti dicatatkan pada kolom yang tersedia, yaitu kolom tanggal dan tanggal otomatis terisi. Setelah sudah sesuai, maka Yanda Bunda klik aktifkan BKU. BKU sudah siap untuk dikerjakan. Kemudian Bunda, yang harus Yanda Bunda lakukan, ya, ini tadi konfirmasi dana. Yang perlu Yanda Bunda lakukan adalah Yanda Bunda mengecek lagi, sekali lagi mengecek tanggal penerimaan dan sisanya. Ya, kemudian Yanda Bunda tidak usah bingung. Ya, pada menu BOSPE itu nanti di penata usahanya, Yanda Bunda akan lebih gampang apabila sudah memakai Siplah. Jadi nanti invoice-nya akan muncul. Invoice itu muncul di penata usahanya. Ini konfirmasi penerimaan dana Yanda Bunda yang sudah saya sudah saya jelaskan tadi ya bahwa kita sebelum mengaktifasi BKU, Yanda Bunda harus mengklik penerimaan dana BOSPE salur. Kemudian Yanda Bunda ya, apabila ada terjadi selisih atau perbedaan jumlah penerimaan salur dan tanggal salur, maka Yanda Bunda harus konfirmasi dengan operator BOS di kabupaten. Ya, jadi harus konfirmasi. Ternyata di sekolah saya terjadi perbedaan, maka nanti akan diinputkan penerimaan dananya yang sesuai. Nah, ini Yanda Bunda. Konfirmasi penerimaan dana BOSPE di salur dinas. Nanti jika ada perbedaan, maka Yanda Bunda lapor ke operator dinasnya untuk dilakukan yang namanya reset. Ya, nanti di daftar penyalurannya Yanda Bunda otomatis akan direset ya, reset penyaluran dan otomatis akan masuk ke dalam BOS penerimaan. Kemudian yang berikutnya adalah mencatat penarikan tunai dan setor tunai. Jadi di tampilan BKU, Yanda Bunda itu kita harus memahami yang namanya juknis terlebih dahulu. Juknis BOS P ya, juknis BOS P itu Yanda Bunda harus tahu bahwa laporan di BKU, halo Mbak Destiana, halo, suara saya terlihat jelas nggak Mbak? Mbak Destiana? Oke. Kemudian yang harus Bapak Ibu lakukan atau Yanda Bunda adalah tampilan BKU-nya seperti ini. Jadi nanti yang harus dilakukan adalah mencatat penarikan tunai. Jadi Yanda Bunda itu pengeluarannya nanti ya, pengeluaran di tampilan BKU-nya itu ada nggak yang harus di BKU berjalannya ya. Jadi ketika Yanda Bunda itu ada yang namanya tarik tunai nanti. Ada pembelanjaan tunai dan non tunai ya. Ada pembelanjaan tunai dan non tunai. Jadi nanti ada penarikan Yanda Bunda, klik BKU bulan berjalan ditandai dengan status draft, kemudian tambah pembelanjaan untuk pembelanjaan sesuai dengan BKU bulan berjalan. Kemudian cetak setelah Anda menyelesaikan pengisian BKU, kemudian cek informasi dana yang tersedia sampai dengan Yanda Bunda bisa menganggarkan ulang kembali. Ya, ini tampilan BKU-nya Yanda Bunda. Jadi sudah tidak asing lagi nantinya Yanda Bunda sudah memakai Arkas itu luar biasa. Karena apa? Arkas itu memudahkan kita melakukan pelaporan. Jadi saya punya tips buat Yanda Bunda. Ketika Yanda Bunda melakukan sebuah pelaporan, silahkan dibuat per bulan berjalan. Jangan dirapel di Arkasnya nanti sudah bulan September, Yanda Bunda membuat BKU-nya Januari, Februari, Maret sampai September di bulan September. Itu nanti Yanda Bunda tidak efisien. Maka
setiap bulan berjalan lakukan penutupan BKO, aktivasi BKO, ditutup BKO. Nanti Yanda Bunda lebih mudah untuk mengerjakannya. Kemudian Yanda Bunda mencatat penarikan tunai, ya. Mencatat penarikan tunai dan non tunai. Tadi sudah saya sampaikan tampilannya ini. Jadi apabila Yanda Bunda nantinya ada sisa tunai di akhir anggaran, yaitu di Desember tahun 2024, maka Yanda Bunda harus mencatat penarikannya dan penyetoran tunainya. Misalkan katakanlah nih Bunda sudah membuat sebuah anggaran, kemudian di bulan Desember ada silpa, misalkan di tunainya itu ada sisa 250.000 rupiah. Maka di tunai, Bunda Yanda wajib menyetorkan kas tunainya. Di mana? Yaitu di penata usahaan. Kemudian Yanda Bunda klik salah satu bulan yang ingin dicatat. Jadi apabila Yanda Bunda nanti melakukan penarikan tunai, kemudian melakukan penyetoran tunai. Penyetoran tunai ini adalah kontrapos di mana Yanda Bunda memiliki sisa anggaran di bulan Desember tahun 2024. Kemudian Yanda Bunda apabila mencatat penarikan tunai, maka Yanda Bunda yang harus dilakukan tadi melihat anggaran tunainya apa saja. Listrik misalkan, kemudian rekening air, rekening telepon itu pakainya tunai, maka Yanda Bunda mungkin ada sisa dari uang keriting tadi, sisa-sisa keriting, angka keritingnya, itu boleh kok nanti distorkan kembali ke tunai, atau sisa dari yang sudah dianggarkan itu mau dianggarkan kembali. Ya, jadi nanti Yanda Bunda langkahnya satu, klik salah satu bulan yang ingin dicatat. Misalkan di Desember, berarti nanti klik di bulan Desember. Kemudian klik tarik tunai atau setor tunai. Kemudian pilih tanggal sesuai yang dilakukan. Kemudian isi nominalnya. Misalkan Yanda Bunda anggaran tunainya tadi 1 juta misalkan. Maka Yanda Bunda wajib mencatat penarikan tunai. Ya, lewat mana? Lewat aplikasi Arkas ini di penganggaran, kemudian di BKU ya, di BKU kemudian pilih pilih tanggalnya, kemudian isi nominalnya, kemudian klik simpan. Karena apa? Itu nantinya akan mencatat setor tunai dan tarik tunai itu harus dilakukan berurutan atau secara kronologis setiap bulan berjalan. Apabila nanti Yanda Bunda tidak melakukan pencatatan penarikan tunai atau penyetoran tunai jika silpa masih, maka Yanda Bunda akan selisih di BKU-nya. Ya. Kemudian menghapus pencatatan tarik dan setor tunai. Apabila Yanda Bunda ada sebuah kesalahan, ya, apabila ada sebuah kesalahan, maka yang harus dilakukan adalah menghapus pencatatan tarik tunai dan setor tunai. Yang dilakukan adalah Yanda Bunda klik history tunai pada kolom aksi, ya, ini nomor satu Yanda Bunda. Jadi ini ada misalkan penarikan, kemudian ini ada kolom aksi titik tiga ini, ya titik tiga, kemudian klik hapus, kemudian klik iya atau hapus data, kemudian apabila Anda ingin menyunting histori tarik tunai bisa klik edit. Jadi ini ada hapus, ada menu edit. Apabila ingin menghapus maka dihapus saja. Apabila untuk mengedit ya diedit saja. Itu ya yang ada Bunda. Kemudian yang berikutnya adalah mencatat pembelanjaan barang dan jasa. Ini sangat perlu diperhatikan Yanda Bunda karena apa? Saat ini Yanda Bunda itu terintegrasi dengan yang namanya Arkas. Apabila Yanda Bunda terlambat melakukan atau mencatat pembelanjaan barang dan jasa, nanti di bosalurnya dia akan terlambat ya. Jadi usahakan bulan berjalan Yanda Bunda mencatat pembelanjaan barang dan jasa. Jangan sampai ada sudah Desember Yanda Bunda baru mencatat pembelanjaan barang dan jasa di bulan Januari sampai November itu dicatat di Desember.
tetap nanti Yanda Bunda itu akan menjadi terlambat bos salurnya di tahap kedua seperti itu. Jadi jangan sampai ada keterlambatan karena apa Yanda Bunda yang Yanda Bunda catat, yang Yanda Bunda catat itu nantinya otomatis menjadi pelaporan bos online Yanda Bunda. Bos online itu untuk apa? Untuk dasar penyaluran bos P pada satuan pendidikan Yanda Bunda. Ya. Jadi Yanda Bunda sudah tidak usah merekap yang namanya bos K7 lagi, bos online lagi. Itu otomatis yang dicatat di pembelanjaan barang dan jasa, itulah yang akan masuk ke dalam pelaporan bos online. Ya, seperti ini Anda Bunda mencatat pembelanjaan barang dan jasa, belanja di luar siplah. Jadi kalau di luar siplah itu Yanda Bunda yang dipilih apa? Satu, klik tambah pembelanjaan, kemudian akan diarahkan ke lembar pengisian detail pembelanjaan. Setelah itu yang harus Yanda Bunda lakukan adalah isikan tanggal transaksi dan jenis transaksinya. Jangan sampai salah Yanda Bunda. Kalau itu belanjanya di luar siplah, maka di kolom ini Yanda Bunda ya, di kolom ini di nomor 2 ya, jenis transaksi ini jangan diisi belanjanya pakai non tunai misalkan ya. Jadi pakainya di tunai karena pada dasarnya siplah itu dia sudah pakai non tunai atau belanja di dalam siplah. Kalau di luar siplah itu jenis transaksinya Yanda Bunda juga jangan sampai salah itu di tunai. Ya, pada dasarnya sesuai dengan Permen 517 itu bahwa siplah itu belanjanya pakainya adalah non tunai. Itu ya, non tunai itu adalah lewat transfer bank. Kemudian yang nomor 3, jika pembelanjaan tidak memiliki toko atau badan usaha, silahkan dicentang kotak tersebut. Ini ya, Bunda. Ya, ini nanti di BKU-nya itu ada yang poin ketiga itu dicatat, dicentang jika badan toko itu tidak memiliki NPWP seperti itu. Kemudian selanjutnya apabila ada NPWP maka yang Anda Bunda diisikan nomor NPWP dari toko atau pemilik usaha. Jika toko tidak mempunyai nomor NPWP tadi diklik di kotak kecil. Kemudian jika data sudah terisi semua nih Yanda Bunda bisa klik lanjut. Yanda Bunda diutamakan untuk membeli di penyedia itu yang mempunyai toko atau badan usaha. Sehingga harus isi detail toko secara lengkap. Ada alamat, kemudian ada NPWP, ada nama tokonya, seperti itu. Kemudian pilihlah tanggal pelunasan saat Anda melunasi pembelanjaan. Pastikan untuk mencatat BKU itu di bulan yang sama dengan bulan Anda melunasi. Artinya, Yanda Bunda, ini juga harus diperhatikan. Yanda Bunda jika belanja online, yaitu di Siplah, maka Yanda Bunda pastikan tidak di akhir bulan. Mengapa demikian? Jika belanja di akhir bulan, katakanlah tanggal 28 Maret misalkan, kemudian barangnya datang di 1 April. Yanda Bunda transfernya di tanggal 2 April. Apa yang terjadi? Yang terjadi perbedaan antara transfer dan penerimaan. Padahal Yanda Bunda anggarannya itu di bulan Maret. Maka itu yang menjadi repot Yanda Bunda. Nanti akan mengalami pergeseran. Padahal Yanda Bunda saat ini diwajibkan itu belanjanya ya sesuai gitu ya. Jadi sekali lagi, jika Yanda Bunda belanjanya di tanggal 28, terimanya di April, transfernya di April, itu nanti bermasalah. Jadi saya tekankan sekali lagi, Yanda Bunda kalau belanja itu jangan di akhir bulan. Belanjalah di awal bulan atau pertengahan bulan. Karena itu sudah sesuai dengan anggaran Bapak Ibu atau anggaran Bunda Yanda. Jadi kalau anggarannya Bunda Yanda sudah di bulan Maret, ya belanjakan di bulan Maret.
jangan ditransaksikan di bulan April, maka tidak bisa. Itu ya Yanda Bunda ya. Ini apa namanya harus digarisbawahi juga ditulis di buku agenda yang besar. Kemudian pencatatan nota harus berurutan sesuai dengan tanggal pelunasan. Jika tidak berurutan, akan berpotensi error. Ya, ini yang saya sebutkan tadi, Anda Bunda. Apabila pencatatan notanya tidak berurutan, kemudian sesuai dengan tanggal pelunasan, maka akan berpotensi error. Errornya apa? Ya, tadi terjadi sebuah pergeseran nanti mungkin anggaran di bulan Maret digeser di bulan April. Jadi hindari seperti itu. Kemudian pembelanjaan jasa bisa dilakukan tidak melalui toko seperti pembayaran honor. Namun tidak menutup kemungkinan apabila terdapat pembelanjaan jasa melalui toko. Jadi honor itu sebenarnya Yanda Bunda itu sebuah bendahara itu harus mengacu pada yang namanya SSH ya, standar satuan harga, kemudian juknis bospengnya seperti itu. Jadi saat ini transfer honor itu kalau di satuan pendidikan selain PAUD itu sudah pakai CMS. Apakah nanti di PAUD juga sebenarnya harus dipakai CMS gitu ya. Jadi apa untuk memudahkan? Memudahkan apa? Memudahkan Yanda Bunda melakukan penata usahaan. Ya, jadi nanti mulai di tahun 2024 honor guru yang biasanya itu pakainya tunai dikasih uang mulai tahun 2024 nanti Yanda Bunda harus pakainya adalah CMS gitu ya, pakainya non tunai. Kemudian saya lanjutkan mencatatkan pembelanjaan barang dan jasa. Ini lanjutan dari tadi. Jadi Yanda Bunda di sini yang pertama adalah masukkan nomor nota. Nomor nota ini adalah bukti belanja jika ada dan isikan tanggal notanya di sini ya. Jadi di sini itu adalah tanggal nota. Kemudian yang kedua, tuliskan kata kunci kegiatan rekening belanja yang sesuai dengan nota. Misalkan di sini adalah penyusunan silabus, penyusunan prota, penyusunan promes, kemudian penyusunan KUSP. Lah, kemudian di sini nanti di kata kunci kegiatan dan rekening belanja akan muncul Bapak Ibu ya. Akan muncul di sini, kemudian akan muncul uraiannya secara otomatis nih di nomor 3. Jadi nanti muncul uraiannya yang sudah Yanda Bunda anggarkan di kertas kerja nanti muncul. Tinggal Yanda Bunda apa? Yaitu mencentang setiap uraiannya. Nanti dicentang ya setiap uraiannya, kemudian jumlahnya nanti diisikan, kemudian klik lanjut. Ya, dengan catatan Yanda Bunda tulis jumlah dan harga satuan sesuai dengan yang sudah direalisasikan, tetapi tidak boleh melebihi dari yang sudah direncanakan. Jadi, Yanda Bunda sekali lagi yang sudah Yanda Bunda realisasikan ya. Jadi nanti di bosnya nanti keluarnya misalkan di Maret nih, Januari Februari tidak ada anggaran, tidak ada apa realisasi, maka tinggal klik aktivasi tutup. Februari juga begitu ya, Anda Bunda klik aktivasi tutup. Kemudian di Maret pastikan yang sudah direalisasikan di Maret itu harus tercatat di BKU Maret. Gitu ya, Anda Bunda. Kemudian berikutnya adalah mencatat perhitungan pajak. Yanda Bunda, apabila saat ini belanja dengan nilai transaksi sebelum PPN-nya lebih dari 2 juta, itu dikenakan pajak. Ya, Yanda Bunda. Jadi di sini nanti Yanda Bunda abaikan kotak kecil apabila tidak berbelanja di Siplah. Ya, ini jangan dicentang. Ini di luar Siplah. Maka tampilannya nanti ini jangan dicentang, tuh ya. Kemudian yang kedua, akan muncul satu jenis transaksi pajak yang sesuai dengan pembelanjaan berdasarkan rekomendasi sistem. Maka, Yanda Bunda, ya, apabila belanja di luar Siplah, itu pajaknya di luar Siplah. Maka Yanda Bunda pajaknya kan membayar sendiri, gitu ya.
Dengan catatan DPP-nya misalkan kita ambil contoh belanja eh, catering misalkan. Belanja catering itu misalkan belanja snack makan besar itu senilai 35.000 kali 10 orang atau kali 10 orang berarti menjadi 350 berarti dikalikan 100 orang saja. Jadi 3.500.000. Maka 3.500.000 itu lebih dari 2 juta. Maka di sini nanti akan muncul pajak ya Bunda. Jadi jangan pernah menghapus pajak yang sudah tertera di admin. Ya, jadi ada dua apa namanya ada dua itu pilihan. Apabila itu memang barang dikenakan pajak dan itu harus dipajaki, maka Yanda Bunda harus membayar pajak, membuat e-billingnya. Kemudian Yanda Bunda ada pilihan yang kedua. Jika barang itu ya tidak dikenakan pajak, tetapi pajak di sini muncul, maka Yanda Bunda juga harus membayarkan, tidak boleh dihapus. Ya, pajak di sini harus dibayarkan, gitu ya. Karena itu tertera di sistem, nanti akan muncul pada rekap pajak, gitu ya Yanda Bunda. Kemudian, jika terdapat pengenaan pajak lain, maka bisa klik tambah pajak di sini. Yaitu snack resto itu kan ada pajak PPh-nya, juga ada pajak restonya, ya, ada pajak daerahnya, ada dua SSPD-nya. Kemudian, Yanda Bunda, jika Anda menambahkan SSPD, terdapat opsi ubah nominal SSPD. Jadi nanti ini diubah SSPD-nya, kemudian via non-integrasi maupun non-siplah itu bisa mengakomodir tarif SSPD yang berbeda-beda di setiap daerah. Kemudian, Yanda Bunda, kemudian setelah pajaknya sudah disimpan, di sini disimpan, nanti akan muncul nih, ya, akan muncul belum lapor pajak di sini, ya, di BKU-nya nanti akan kotak kuning, pencatatannya di sini belum lapor pajak, maka Yanda Bunda harus wajib melaporkan pajaknya dengan membuat e-billing. E-billing ini nanti Yanda Bunda yang dilakukan ketika sudah membayarkan ke kantor pajak, apa ke kantor pos atau bank daerahnya untuk membayar pajak. Sekali lagi Yanda Bunda jangan meninggalkan apa namanya tellernya atau pembayarannya. Apa yang harus dilakukan Yanda Bunda? Yang harus dilakukan Yanda Bunda adalah satu, meminta tolong petugas pajak untuk mencatatkan nomor NTPN-nya. Mengapa demikian Yanda Bunda? Karena sebuah bukti NTPN itu biasanya tidak jelas. Maka Yanda Bunda NTPN-nya itu silahkan disuruh menuliskan oleh petugas pajaknya bahwa NTPN itu nanti berdampak pada Yanda Bunda ketika melaporkan pencatatan pajak. Karena yang di sini nanti dimasukkan nomor NTPN. Apabila nomor NTPN-nya salah lebih dari 6 digit, maka nanti tidak terbaca, di sini masih kuning. Maka sekali lagi Yanda Bunda, pencatatan belanja di luar siplah yang diberikan pajak, maka Yanda Bunda harus membayarkan ke kantor pajaknya, ya, ke e-billingnya, kemudian dibayarkan, NTPN-nya suruh mencatatkan, ya, jangan langsung pulang ke sekolahnya. Jadi biasanya tuh kalau kita membayar e-billing sudah di kantor pos, sudah menunggu lama, kemudian sudah, alhamdulillah ini nomor panggilan saya di itu kan, di apa dipanggil, dan berkasnya tuh segini ditumpuk NTPN-nya ternyata pulang dari kantor pos di sekolah NTPN-nya nggak kelihatan semua. Nah, itulah nanti yang berdampak pada ketika Bapak Ibu melakukan pencetakan atau pencatatan di pajaknya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian mencatat perhitungan pajak. Ya, ini apabila belanja dengan nilai transaksi sebelum PPN itu kurang dari 2 juta. Jadi pada detail itu sama ya, pada detail pembelanjaan di luar Siplah untuk kegiatan nilai transaksi sebelum PPN-nya itu kurang dari 2 juta, tidak akan muncul informasi mengenai pajak itu ya, Yanda Bunda. Tetapi
Yanda Bunda, ya, jika di sini ya muncul pajak nol, Yanda Bunda tidak usah bingung. Sekali lagi saya ulangi, Yanda Bunda, apabila belanja dengan nilai transaksi sebelum PPN-nya itu kurang dari 2 juta, maka di sini nanti akan muncul nol, ya. PPN-nya nol. Yanda Bunda nggak usah menghapus, klik lanjut saja. Karena pajak nol itu tidak terhitung. Alias tidak PPN tidak terutang. Itu ya Yanda Bunda ya. Kemudian mencatat pembelanjaan barang dan jasa di Siplah. Lah, jadi Anda Bunda bahwa di Arkas itu ada pencatatan di Siplah, ada pencatatan di luar Siplah. Ada belanja tunai, juga ada belanja non tunai, gitu ya. Kalau non tunai ini di Siplah. Kalau tunai itu di non Siplah. Apa yang harus Yanda Bunda lakukan ketika mencatat pembelanjaan barang dan jasa di Siplah? Yang pertama adalah centang ini Yanda Bunda. Jangan lupa ya dicentang. Centang kotak jika melakukan pembelanjaan lewat Siplah. Kemudian yang kedua di sini ada memasukkan tanggal transaksi sesuai tanggal pelunasan dan jenis transaksi pada kolom yang tersedia. Di sini ada jenis transaksinya. Sekali lagi, Yanda Bunda saya ingatkan kalau belanja di Siplah jangan tanggal akhir bulan. Pastikan di pertengahan bulan atau awal bulan. Kemudian Yanda Bunda, dengan adanya invoice ya, ini ya nomor 3, input nomor invoice-nya. Jadi di sini nanti Bunda Yanda ngeklik nih nomor invoice diketik, maka akan muncul informasi lengkap mengenai pembelanjaan secara otomatis. Jadi Anda Bunda nggak usah ngentri lagi satu persatu. Belanja siplahnya banyak sekali ya. Di invoice-nya itu ada 20 item misalkan, 20 barang yang harus Anda Bunda klikkan. Tapi dengan adanya ini, Yanda Bunda, dengan adanya Arkas, Yanda Bunda dimudahkan. Ya, tinggal input nomor invoice nih di sini di tabel nomor 3. Kemudian akan muncul informasi lengkap nih nomor 4 nih ya, akan muncul informasi lengkap mengenai pembelanjaan sesuai dengan data yang telah dimasukkan. Kemudian di poin kelima, uraian pembelanjaan akan muncul otomatis dan tidak dapat diubah ya. Kemudian klik nih Yanda Bunda klik lanjut, otomatis BKU-nya tersimpan. Yanda Bunda tidak usah ngentri lagi. Hanya satu yang dientrikan yaitu nomor invoice. Kemudian mencatat pembelanjaan barang dan jasa. Nih lanjutannya. Saat ini Arkas 4 memberikan fleksibilitas terkait perpajakan Yanda Bunda. Anda mempunyai opsi untuk hapus pajak jika dirasa pajak otomatis dimunculkan oleh sistem tidak sesuai. Nah, Yanda Bunda, ini jika disiplah, katakanlah tadi ya, pajaknya disiplah itu terteranya adalah Rp125. Rp125.000, maaf, Rp125.000. Tapi di siplahnya, di arkasnya ini, PPN-nya Rp124.800. Selisih nih Bunda Yanda, selisih Rp200. Apa yang harus Yanda Bunda lakukan? Yanda Bunda lakukan bisa melakukan hapus pajak jika dirasa pajak otomatis dimunculkan hasil tidak sesuai, kemudian opsi ubah nominal PPN. Tapi Yanda Bunda, saat ini Yanda Bunda juga tidak usah bingung kalau di sini PPN-nya nominalnya misalkan tidak sesuai hanya selisih Rp2, boleh kok disimpan ya, boleh disimpan. Maka Yanda Bunda nanti pada tahap ini tuh muncul pajak melekat atas transaksi yang dilakukan di Siplah. Maka yang diambil itu adalah dokumen di Siplahnya, dokumen pajaknya nanti ya. Itu Bunda. Kemudian yang berikutnya adalah belanja di Siplah, data Siplah jika tidak ditemukan. Jadi Anda Bunda itu ada ketika kita sudah belanja di Siplah, tapi nomor invoice-nya itu tidak bisa di entry.
Apa yang Yanda Bunda lakukan? Yang Yanda Bunda lakukan adalah ya, satu, perbedaan adalah pada tahap ketiga perhitungan pajak, Anda wajib mencetak kotak kecil jika Anda melakukan pembelanjaan di Siplah. Maksudnya, Yanda Bunda ini ada cetak apa namanya kotak kecil, ini dicentang, dicentang, kemudian kasus data siplah tidak ditemukan itu ketika integrasi siplah biasanya terjadi karena satu, koneksi internet terkendala, pada tanggal performa invoice yang dipilih tidak ada transaksi. Maka Yanda Bunda ini dicentang ya. Jadi kalau mencatat perhitungan pajak, belanja di siplah, data siplah tidak ditemukan, ini dicentang. Nanti otomatis dia akan keluar pajak. Kemudian berikutnya mencatat perhitungan pajak belanja di siplah lanjutannya. Jika belanja di Siplah, kolom pajak wajib lapor akan otomatis terbilang nol karena pajak dipungut dan dilaporkan oleh mitra. Nah, ini Anda Bunda. Tadi apabila pajaknya nol, ya di Sipla itu pajaknya ada 25.000 misalkan. Tapi ketika di Arkas, di pencatatan BKU-nya, di pencatatan perhitungan pajak, itu pajaknya ternyata nol ya, Anda Bunda. Apa yang harus dilakukan? Yaitu untuk dapat melihat detail nominal pajak yang melekat di transaksi, ini ya Yanda Bunda nomor 2, diklik nih, diklik poin titik 3, kemudian di kolom aksi, kemudian klik lihat detail pembelanjaan. Kemudian di sini nanti muncul Yanda Bunda, ya, muncul. Terdapat informasi jumlah pajak yang melekat pada transaksi, namun pelaporan tidak dilakukan oleh Sakdit, melainkan oleh mitra. Maka kalau sudah muncul, nanti klik klik tutup, otomatis akan muncul. Kemudian menghapus salah satu pembelanjaan pada BKU berjalan. Yanda Bunda, mohon diteliti kembali, mohon hati-hati. Mengapa? Karena jika terjadi troubleshooting di bulan BKU-nya ketika di bulan September, maka Yanda Bunda akan menghapus di bulan Agustus ke bawah. Jadi Januari sampai Agustus dihapus karena Septembernya bermasalah, kemudian di bulan Maretnya bermasalah, maka dihapus semua Yanda Bunda. Maka dari itu Yanda Bunda sekali lagi hati-hati dalam memasukkan atau mencatatkan belanjanya. Ya, jangan sampai ada tanggal yang salah, kemudian ke jenis transaksinya salah, nanti akan mempengaruhi kinerja Arkas Yanda Bunda. Nah, jika terjadi itu, maka Yanda Bunda harus menghapus salah satu pembelanjaan pada BKU berjalan sebelum tutup BKU. Itu ya. Kemudian menghapus BKU berjalan sebelum tutup BKU. Nah, ini sangat karena apa ya, Nda Bunda? Ketika saya mengisi di kabupaten lain, itu luar biasa. Sudah tutup bulan nih Desember, tapi saya harus membongkar satu persatu. Apa yang terjadi? Ternyata di bulan Maret ada tanggal yang salah penerimaannya, kemudian tanggal belanjanya salah. Akhirnya mengalami minus. Kemudian yang harus saya lakukan adalah bongkar BKU sampai di bulan Maret. Kasihan ya Bunda. Jadi ayo semangat ya Bunda, lakukan tahap perencanaan, kemudian tahap penatausahaan ini dengan baik. Januari, oke kita lanjutkan berjalan. Februari tutup BKU berjalan, Maret berjalan. Jadi jangan dirapel gitu ya. Menghapus BKU bulan berjalan sebelum tutup BKU. Jadi kalau ada nanti Yanda Bunda mengalami kesulitan, BKU-nya ternyata ada troubleshooting atau error, maka Yanda Bunda harus menghapus BKU. Apa yang harus dilakukan di BKU ini nih ya, ada poin satu itu adalah klik icon. Klik icon hapus BKU. Kemudian pada bagian atas, lembar BKU bulan berjalan. Kemudian muncul ini notifikasi hapus BKU. Setelah Anda hapus, BKU ini tidak bisa dikembalikan.
Maka Yanda Bunda sebelum menghapus BKO, sebelum mengupdate apa namanya versi terbaru yang harus dilakukan adalah Yanda Bunda melakukan yang namanya backup ya. Backup dulu database di Arkasnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah Yanda Bunda klik nih librariesnya dokumen yang kuning, kemudian pilih persen ya simbol persen app data persen enter. Kemudian yang harus Bunda Yanda pilih apa? Itu di Artek ya, jangan di Arkas ya. Kemudian di apa namanya di eh, backup, kemudian nanti Yanda Bunda di backup semua Arkas dan Arteknya. Tapi untuk versi yang 2024 atau versi Arkas 4 itu Yanda Bunda harus dipilih salah satu gitu ya. Kemudian berikut tampilan lembar BKU kosong karena telah dihapus. Jadi itulah. Jadi sebelum Yanda Bunda melakukan hapus BKU di backup terlebih dahulu. Karena apa? Nantinya backupan itu juga akan membantu Yanda Bunda jika ada suatu troubleshooting gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menambah penerimaan dana ini. Ya, ini Yanda Bunda klik ya, klik tambah penerimaan dana. Penerimaan dana ini ya Yanda Bunda lakukan ini di apa? Penerimaan dana ini di tahap kedua. Ya, jadi kalau nanti di tahap kedua Yanda Bunda cair, bosnya ya sudah salur, maka Yanda Bunda harus melakukan menambah penerimaan dana per tahapan. Yang pertama, klik tambah penerima dana. Kemudian yang kedua adalah klik tambah penerima tahap berikutnya. Dari sistem akan melakukan sinkronisasi data. Pastikan ketika Yanda Bunda membuka Arkas, koneksi internet harus lancar ya. Kemudian yang ketiga, setelah Anda memastikan ini ya Yanda Bunda ya tampilannya, setelah Anda memastikan dana penerimaan sesuai, maka klik simpan. Pastikan terhubung dengan internet. Karena apa? Untuk mengambil data sinkronisasi. Kemudian yang keempat, penerimaan dana berhasil ditambahkan jika ada pengurangan dana sesuai dengan juknis yang berlaku. Kemudian yang kelima, terdapat notifikasi error jika Anda belum bisa menambah penerimaan dana baru. Apabila muncul notifikasi error, maka Yanda Bunda harus menghubungi yang namanya operator kabupaten, ya, operator bosnya di tingkat kabupaten. Kemudian menyelesaikan BKU Yanda Bunda ini, ya, jadi Yanda Bunda menyelesaikan BKU itu namanya adalah tutup BKU. Ini ya Yanda Bunda yang dilakukan klik tutup BKU, kemudian pada lembar BKU aktif yang telah Anda isi, kemudian klik lanjut, kemudian klik isi bunga. Jadi untuk sekolah Yanda Bunda ya, jika di sekolahnya itu di banknya, buku banknya ada pajak atau bunga bank, itu Yanda Bunda harus memasukkan. Kemudian simpan dan tutup BKU, proses sinkronisasi. Kemudian cek status, BKU berhasil ditutup. Klik masukkan bukti lapor untuk melanjutkan lapor pajak. Jadi itu rangkaiannya. Nah, ini Yanda Bunda. Jadi untuk melaporkan pajak ya, itu tadi sudah saya sampaikan, klik menu penata usahaan ya. Kemudian pilih BKU yang berstatus belum lapor pajak. Jadi nanti ini ya Yanda Bunda muncul di BKU Januari itu kalau sudah hijau dia aman. Februari hijau aman, Maret kuning, inilah berarti Yanda Bunda belum melaporkan pajak. Jadi kalau belum melaporkan pajak, Yanda Bunda harus melaporkan pajak dengan klik penata usahaan, kemudian klik lapor pajak, kemudian masukkan tanggal lapor pajak, nomor NTPN, kemudian sudah klik simpan bukti lapor. Otomatis ini akan hijau. Ini lanjutannya ya, Yanda Bunda. Apabila lapor pajak, ya kegiatan yang lapor pajaknya berhasil diinput dan dengan berwarna kuning tadi ya, setelah lanjut BKU nanti ini akan berubah lagi, sudah lapor pajak. Nah ini.
bukti lapor pajak terkirim. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya jika sudah menghapus BKU setelah BKU ditutup? Ya, tadi Yanda Bunda satu klik hapus BKU, kemudian klik lanjut, ya ini klik lanjut. Kemudian yang ketiga tuliskan. Di sini nanti ada muncul nih kolom alasan mengapa Anda perlu menghapus BKU. Ditulis misalkan BKU bulan April ada kesalahan transaksi tanggalnya misalkan. Kemudian klik kirim pengajuan. Kemudian setelah klik kirim pengajuan, pengajuan BKU berhasil terkirim ya, dicek secara berkala. Lapor kepada tim bos kabupaten untuk melakukan ACC hapus BKU. Kemudian setelah Yanda Bunda selesai, dari Januari sampai bulan Desember sudah hijau semua, maka Yanda Bunda bisa melakukan pencetakan BKU. Langkahnya adalah satu, di tampilan BKU-nya itu nanti satu klik menu penata usahaan di sini ya Yanda Bunda, klik menu penata usahaan. Kemudian Yanda Bunda klik cetak ini di atasnya, di samping bos reguler nanti ada klik menu cetak. Kemudian klik panah pada format BKU. Kemudian memilih format BKU yang ingin dicetak. Misalkan di situ ada buku pembantu pajak, buku kas tunai, buku pembantu bank, kemudian ada LK-nya, ada buku belanja pegawai, kemudian ada buku belanja habis pakai, belanja modal, di sini ada semua. Kemudian setelah format BKU yang Anda Bunda pilih untuk dicetak, maka jangan lupa klik periode untuk memilih bulan BKU-nya. Kemudian klik cetak, maka sudah selesai tugas Anda Bunda. Saya ingin memberikan sebuah tips Anda Bunda. Satu, tips yang pertama adalah tadi, apabila Yanda Bunda ketika bos pay salur, maka jangan keburu-buru nih ke bank. Biasanya ditemukan nih Yanda Bunda ya, saya itu kalau misalkan ada bos keluar, bos pay keluar, kemudian itu biasanya langsung tergesa-gesa nih Yanda Bunda ke bank, kemudian ambil eh, uang tunainya, kemudian belanja dan sebagainya. Tapi bukan itu Yanda Bunda yang dilakukan. Yang dilakukan adalah satu, Yanda Bunda satu cek dulu di BOS online-nya apakah sudah sesuai dengan tahap penerimaannya, tanggal penerimaannya, jumlah penerimaannya dengan buku rekening banknya. Jika sudah, maka Yanda Bunda klik konfirmasi di BOS online-nya, di bos salurnya ya. Kemudian jika sudah, maka Yanda Bunda bisa mengaktifasi BKU. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan kerjakan BKU sesuai dengan bulan berjalan. Januari, aktivasi BKU, tutup BKU. Kemudian Februari, aktivasi BKU, tutup BKU gitu ya. Yang ketiga, Yanda Bunda apabila ingin membackup ya, ingin membackup apapun versi berapa, pembaharuan versi berapa, Bunda Yanda harus membackup terlebih dahulu. Gunanya untuk apa? Untuk troubleshooting. Kemudian yang keempat, spek laptop minimal sudah Core i3. Kenapa? Karena kalau Intel apabila itu masihnya Intel, itu ada yang masih pakai Intel itu tidak bisa digunakan untuk mencetak BKU. Jadi nanti ada trouble terus. Jadi utamakan laptopnya itu kalau bisa sudah Core i3, kemudian laptopnya satu pengguna gitu ya, satu Arkas. Karena Arkasnya itu kalau sudah diinstal di laptop yang satu tidak bisa diinstal di laptop yang lainnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya Yanda Bunda silahkan taati apa yang sudah dijadikan cuknisnya ya. Bunda Yanda baca cuknis bospengnya juga, kemudian SSH-nya juga. Karena kalau SSH itu adalah pada dasarnya kita merencanakan sebuah anggaran itu ada SSH-nya. Jadi kalau kita sudah melakukan penatausahaan, insya Allah aman gitu ya. Dan apa namanya, Yanda Bunda bisa nih ketika melakukan penata usahaan ada
ketika disiplah ada maintenance dan sebagainya, Yanda Bunda boleh tadi pakai troubleshooting yang kedua, yaitu memasukkan kode invoice-nya seperti itu. Itu adalah cetak BKU Yanda Bunda dan sudah ya Pak, materinya sudah itu sudah sudah ke terima kasih gitu. Mbak apa namanya Bu moderator Oke, baik. Yana. Baik, terima kasih Pak Yanwar atas materi yang sangat luar biasa. Tadi sangat jelas, sangat rinci dijelaskan satu-satu. Iya. Baik, kita lanjut saja Ayah Bunda. Kita masuk ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Baik, bagi Ayah Bunda yang ingin bertanya, boleh langsung saja raise hand dan jangan lupa mengaktifkan fitur kameranya nih. Supaya saya bisa melihat nih Ayah Bunda yang ganteng dan cantik-cantik semua. Baik, mungkin langsung saja untuk termin pertama ini. Saya buka tiga penanya. Setelah nanti ada tiga penanya, kita tampung terlebih dahulu, baru setelah itu dijawab oleh Pak Yanwar. Oke, langsung saja untuk penanya yang pertama dari Bunda Siti Khotimah. Selamat malam, Bunda Siti. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Baik, senang silakan suara Bunda. Pak Bunda ya. Di sini kami ada dua pertanyaan. Dari tadi kami menyimak materinya sungguh luar biasa bagi kami, Bapak. Mohon izin bertanya. Yang pertama yang kami tanyakan saat kita transaksi di salah satu rekening toko, gitu. Apabila rekening toko itu kebetulan kami mohon izin, kami perkenalkan diri dulu. Kami Siti Hotima dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Bapak. Ya. Di sini apabila kita transaksi kemudian di toko tersebut, karena kita ada di Jawa Timur, biasanya kita pakai rekening Bank Jatim karena memudahkan kita untuk transaksi. Nah, apabila di toko tersebut tidak memiliki rekening Bank Jatim, otomatis kita transaksinya di situ kan kena biaya, Bapak. Nah, terus nuwun sewu karena Arkas ini adalah hal yang baru bagi kami, mungkin beda dengan BOP yang kemarin. Nah, di situ ada transaksi. Apakah transaksi itu saat ada biaya mungkin di bank lain kita menggunakan uang di luar dana bos tersebut ataukah kita menggunakan dana di dalam dana bos tersebut. Kemudian yang kedua, Bapak, untuk pajak honor guru. Untuk honor guru itu otomatis kita kan kena pajak, Bapak. Nah, misalkan saat itu kita transfer honor guru, misalkan di bulan Januari honor guru diterimakan 500. Kalau kemarin kita transfer 500 sepenuhnya, setelah itu baru kita bayar pajak. Untuk tahun ini, kalau kita melihat Arkas ini kan ini hal-hal yang baru bagi kami. Apakah saat kita transfer honor guru tersebut dari 500 itu secara otomatis di bank kami itu kita transfer potong pajak, setelah itu sisa uang yang ada di bank tersebut kita bayarkan ke pajak ataukah kita transfer sepenuhnya, setelah itu baru kita bayar pajak. Mungkin itu Bapak dari kami. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini langsung dijawab atau ditampung dulu? Minggu tiga Ditampung pertanyaan. dulu, Bapak. Siap, siap. Nggih, baik. Baik, untuk penanya yang kedua langsung saja dari Bunda Ruth Agnes. Selamat malam, Bunda Ruth. Selamat malam, perkenalkan saya Ibu Ruth Agnes Bunga dari Timur Tengah Selatan, TTS. Khususnya saya berada di Desa Laop, desa tertinggal, terpencil. Jadi saya sangat berterima kasih. Kebetulan libur saya belum kembali ke desa, jadi saya bisa ikut Zoom malam ini. Eh, Pertanyaan saya begini, Pak. Eh, Saat membuka internet harus apa saya saat membuka laptop harus terkoneksi dengan internet. Jujur di tempat saya itu sulit sekali internet, sangat sulit.
Dan sejak saya menjadi kepala sekolah, mohon maaf baru 1 tahun, belum pernah sekolah itu mendapatkan dana BOP. Belum. Barusan kemarin kami sinkron bulan September, jadi semoga tahun ini 2024 kami bisa dapat dana BOP salur. Tapi saya memang masih sedikit bingung karena bagaimana dengan jaringan internet. Apakah saya harus kembali ke kota baru bekerja itu RKAS? Sedangkan saya harus tinggalkan sekolah, kan sangat kasihan anak-anak saya begitu. Tidak mungkinlah saya harus kasih tinggal anak-anak hanya sekedar untuk datang kerja RKAS. Bagaimana nanti anak-anak saya dan guru-guru saya di sana? Ini menjadi kendala juga bagi saya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Ruth Agnes. Baik, terima kasih Ibu Ruth Agnes. Kita temu terlebih dahulu. Baik, untuk yang selanjutnya dari Bunda Dwi Nuryanti. Halo, selamat malam Bunda Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari Surabaya, Bapak. Yang ingin saya tanyakan tentang ARKAS ini, kami mengajukan tentang anggaran untuk proyektor. Sedangkan proyektor itu lebih dari 2 juta. Eh, Kan tadi Bapak bilang kalau lebih dari 2 juta akan dikenakan pajak ya. Akan dikenakan pajak. Seperti itu kalau seandainya pajak itu apakah mengikuti dari dana BUSP atau kita keluarkan sendiri, Bapak? Hanya itu Bapak. Dan nah, mohon maaf karena Kak saya masih baru baru jadi UPS sekolah jadi saya masih belum paham untuk BKU. Jadi nanti mungkin saya akan mempelajari lagi soal materi yang ada di YouTube. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Selamat malam Bu Dwi. Baik, terima kasih kembali Bu Dwi. Baik, Pak Yanwar, kalau sudah ada 3 penanya, langsung saja untuk bisa ditanggapi. Silahkan. Iya. Terima kasih Mbak Destiana, luar biasa ya. Pertanyaan yang pertama itu dari Ibu Siti Khotimah ya, yaitu tentang transaksi. Transaksi itu di luar Bank Jatim gitu ya. Yang pertama tadi. Jadi pada dasarnya Bunda Siti Khotimah itu boleh kita menganggarkan di Arkas itu biaya clearing gitu ya. Biaya clearing itu kalau di bank yang lain ya, transaksinya di nomor virtual FA-nya di yang lain itu biasanya ada clearingnya. Clearingnya itu 6,5 gitu ya. Kemudian Bunda Siti Khotimah boleh menganggarkan clearing atau administrasi di penganggaran arkasnya. Jika Bunda Siti Khotimah itu boleh dilihat dulu nih belanjanya yang disiplah atau yang ditransfer ya, yang ditransfer ke penyedia lain itu totalnya berapa transaksi. Katakanlah ada 10 transaksi, maka yang Bunda Siti Khotimah membuat admin di penganggaran 6,5 kali 10 transaksi, maka 65.000 gitu ya. Atau Bunda Siti Khotimah ya, Bunda Siti Khotimah itu boleh pakai ya, pakai kita di uang tunai sendiri gitu ya, pakai uang tunai sendiri gitu. Kalau misalkan nggak mau ribet gitu ya, nggak mau ribet, nanti ada apa harus menganggarkan admin dan sebagainya seperti itu. Boleh nanti pakai uang tunai gitu ya, 6,5-nya ditunaikan seperti itu. Itu yang pertama, Bunda Siti Khotimah. Kemudian yang kedua adalah tentang honor gitu ya tadi ya. Jadi honor saat ini tuh berbeda. Kalau di anggaran BOP 2023 sampai 2022, 21, kita ngasih dulu gitu ya 500 di bulan Januari seperti itu. Ya, jadi ayolah kita mulai berbenah. Hindari dosa masa lalu, Bunda. Jadi kalau saya mengisi itu hindari dosa masa lalu. Jadi gini, dosa masa lalu itu adalah kalau kita
karena bosnya itu cairnya di bulan Maret, bos salurnya, maka kita secara itu kan harusnya di bulan Maret. Maka Januari Februari kita tidak boleh kan mentransaksikan pakai uang BOP seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan Bunda Siti Kotimah nyun sewu mau nalangi dulu gitu ya. Mau nalangi oke, boleh. Tapi di transaksinya itu nanti bulan Januari dan Februari tetap di BKU-nya di Maret. Dan untuk pajaknya Bunda Siti Khotimah itu karena kalau honor di Arkas itu tidak ada pajaknya gitu ya. Jadi mulai honor itu di Arkas tidak ada pajak, maka Bunda Siti Khotimah tidak usah membayarkan pajak honor gitu ya. Beda dengan BOP tahun sebelumnya, karena di Arkas itu dia sudah menganut sistem yang namanya pajak, sudah terintegrasi pajak, PPN, PPh, SSPD dan sebagainya. Jadi kalau Bunda Siti Khotimah mau membayarkan pajak, pada dasarnya kan tidak ada di Arkasnya tidak muncul gitu ya. Jadi tidak usah dibayarkan pajaknya. Itu ya Bunda ya. Jadi pertanyaan yang kedua itu ya, ada lagi enggak tadi yang tak catat itu tadi hanya transaksi biaya clearing sama pajak apa honor di pajaknya. Sudah jelas Bunda? Alhamdulillah, jelas sekali. Terima kasih atas penjelasannya, Bapak. Iya, terima kasih Bunda. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya dari Bu Ruth Agnes Bunga. Luar biasa, Bu. Bunda, Bunda Ruth Agnes eh, apa namanya di pelosok desa tanpa ada internet. Lalu bagaimana caranya kita mengerjakan Arkas? Padahal Arkas itu adalah memerlukan koneksi internet gitu ya. Jadi mau tidak mau ya, mau tidak mau karena memang jaringan internetnya di daerahnya Bunda Agnes itu belum tersedia, mau tidak mau Bunda Agnes harus ke kota gitu ya. Karena itu apa namanya ada sebuah bos online yang diambilkan dari Arkas. Segala penyaluran dananya itu dimulai dari Arkas. Pelaporannya, penganggarannya, karena saat ini Arkas itu terintegrasi dengan SIPD, Bunda. Ya, SIPD itu adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Bagaimana pemerintah daerah mengambil data dari penganggarannya Satuan Pendidikannya Bunda Agnes kalau Bunda Agnes tidak mengirimkan data sinkronisasinya gitu ya. Jadi oke lah Bunda Agnes nanti setiap berapa semester dirapel. Ini khusus Bunda Agnes gitu ya. Kalau ada internet silahkan dikerjakan di bulan berjalan Januari, Februari. Tapi untuk Bunda Agnes kalau setiap bulan datang ke kota memerlukan biaya dan memerlukan waktu yang luar biasa, kasihan anak-anaknya. Karena saat ini kita dituntut sebagai pemimpin pembelajaran gitu ya. Jadi Bunda Agnes setiap satu semester ya setiap di atau satu triwulan ya triwulanan Bunda Agnes datang ke kota untuk membuat laporan mensinkronkan gitu aja. Boleh kok nanti diberikan sebuah apa namanya mohon maaf transport seperti itu untuk pengganti apa transportnya Bunda Agnes boleh diambilkan dari apa dari itu di SP2D-nya SPPD-nya seperti itu. Itu Bunda Agnes karena pada dasarnya Arkas ini sudah diakomodir diakomodir terintegrasi dengan internet maka data apapun yang sudah dikerjakan, otomatis dia akan masuk ke dalam BOS online, kemudian di SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Gitu ya Bunda Agnes, mana Bunda Agnes? Aduh, saya salut sekali sama Bunda Agnes ya. Bunda Agnes, sudah jelas Bunda. Eh, ya, ya, sudah. Oke. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Ibu Dwi Nuryati, gitu ya. Ibu Dwi Nuryanti.
anggaran proyektor itu masuknya di belanja modal. Bahwa belanja modal itu anggarannya lebih dari 2 juta. Jadi Bunda Dwi, ketika kita sudah membuat penganggaran, ya, itu penganggaran katakanlah Bunda Dwi menganggarkan proyektor senilai 5 5 juta misalkan. Itu tidak kita menambah pajak lagi, kita tidak membayar pajak lagi. 5 juta itu sudah terinclude yang namanya pajak. Jadi ada DPP ya, harga DPP-nya berapa, kemudian dikenakan pajak 11% gitu ya. 11%, kemudian nanti ketemu pajaknya berapa, ya itu nanti ketemunya tetap 5 juta. Jadi tidak ada penambahan pajak, siplah nanti disiplahkan bayar pajak lagi, tidak. Dia otomatis terintegrasi atau terinput dengan pajak. 5 juta ya 5 juta itu sudah harga DPP plus pajak, ketemunya tetap 5 juta. Seperti itu. Bunda Dwi, jelas? Bunda, halo Bunda Dwi. Bunda Dwi, Jelas, Pak. Terima kasih. iya, Jelas. siap-siap. Kembali ke Mbak Destriana selaku moderator. Baik, terima kasih Pak Yanwar atas penjelasan yang sangat luar biasa. Semoga tadi selain menjawab dari tiga penanya bunda-bunda tadi, tapi juga bisa memberikan pemahaman untuk ayah bunda yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Baik, boleh mungkin karena masih ada waktu kita buka termin kedua, kita buka dua penanya lagi, Bapak. Iya, Oke, siap. langsung saja untuk penanya yang pertama dari Bunda Tik Tik Sri Rahayu. Selamat malam, Bunda Tik Tik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya dari Jawa Barat, dari Kabupaten Bandung. Izin bertanya, Bapak. Aduh, materinya sangat luar biasa. Saya terima kasih banget untuk saya yang di PAUD gitu baru menggunakan Arkas, dan alhamdulillah untuk belanja Siplah kan memang sudah berjalan. Yang 2023 sudah mulai belanja Siplah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah tadi kan Bapak bilang estimasi cair itu antara Februari atau Maret. Nah, ketika misalkan saya mau belanja Siplah di bulan sekarang kan sudah mulai pembelajaran nih. Saya mau beli bahan-bahan untuk pembelajaran anak di sekolah. Nah, ketika saya belanja di Siplah, kan itu ada estimasi bayar ya. Nah, ketika estimasi bayarnya itu kita kan belum tahu nih. Kalau biasanya saya kan kemarin tahun kemarin belanja Siplahnya dari anggaran sudah turun gitu kan, jadi tidak bingung gitu estimasi bayarnya bisa 1 atau 2 hari setelah dipesankan. Nah, ketika kita belanja Siplah, terus dananya belum cair nih, itu untuk menentukan estimasi bayarnya itu kapan, dan untuk pembukuan di BKU-nya itu seperti apa, untuk aktivasi BKU-nya seperti apa, itu mohon pencerahannya. Ada satu lagi pertanyaan, tadi dikatakan misalkan ada kalau belanja kan misalkan kalau belanja di Siplah harus di awal atau di pertengahan supaya tidak ada pergeseran. Nah, untuk pergeseran anggaran tersebut, apakah itu bisa dilakukan berapa kali dalam setiap pagu atau setiap anggaran gitu? Mungkin itu dulu yang mau ditanyakan yang belum Siap, siap. jelas. Ya. Siap, Ya. Bunda Titik. Baik, terima kasih Bunda Tik Tik atas pertanyaannya. Baik, untuk yang selanjutnya, yang raise hand lagi, tapi oke, mana nih ayah bunda yang raise hand on cam dong? Tadi saya udah bilang nih, ya, yang raise hand boleh on cam dulu, yang on cam nanti saya panggil. Oke, yuk masih saya tunggu. Raise hand tapi tidak on cam. Oh, sudah on cam nih, Bunda Ningrum. Selamat malam, Bunda Ningrum. Malam, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Selamat malam, Pak Yanuar. Ini banyak Selamat titipan dari malam, Bunda Titik. teman-teman. Saya dapat dari titipan dari teman-teman di grup.
tentang pertanyaan tentang Arkas ini. Eh, Kalau kami saya dari Yogyakarta, Kulon Progo. Kalau kami di Kulon Progo itu sudah melakukan Arkas dan intinya kami sudah melakukan namanya pengesahan. Eh, Kami itu cuma rancunya di honor itu Pak. Kalau honor itu apakah maksudnya mana tadi? Honor itu pajak enggak? Terus eh, pembelanjaan apa saja yang dipajak? Terus sama kalaupun di Arkas itu kemarin kami dapat materi di Arkas apakah dalam apa satu 1 tahun itu setiap bulan tuh full apa bisa di bulan tertentu itu kami kosong. Misalnya, misalnya kalau misalnya Januari ini kan belum tentu kita cairkan dananya. Nah, jadi kami menganggarkan di bulan entah bulan Februari atau bulan Maret apakah bisa atau enggak. Gitu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Neningrum. Baik, langsung saja untuk dapat ditanggapi oleh Pak Yanwar. Silakan. Oke, terima kasih Bunda. Pertanyaan yang pertama tadi dari Bunda Titik Sri Rahayu gitu ya. Bunda Titik Sri Rahayu tadi yang pertama adalah siplah di bulan estimasi bayar. Anggaran sudah turun ketika belanja siplah. Yang kedua belanja siplah di awal dan pergeserannya itu berapa kali seperti itu. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dari Bunda Titik. Jadi Bunda Titik, kalau kita pada dasarnya Arkas ya, di Arkas itu estimasi pencairan dana bos P-nya itu kan memang di bulan antara Februari Maret gitu ya. Jadi kalau uang belum cair, ya kita jangan bertransaksi terlebih dahulu. Beda Bunda, maaf, beda Bunda Titik bahwa BOP tahun 2023 dengan 2024 sistemnya juga berbeda. Karena kita mengacu pada Arkas. Kalau tahun yang lalu itu pakainya kan Excel gitu ya. BKU di Excel seperti itu kan. Boleh panjenengan mau apa namanya belanja terlebih dahulu boleh. Tapi ketika sudah kita pakai Arkas, pastikan Bunda Titik ya, Bunda Titik itu belanjanya ya ketika bos cair, baru Bunda Titik melakukan sebuah transaksi, realisasi. Jadi estimasi kalau nanti bulan Maret cair Bunda, bulan Januari tidak ada transaksi, ya, tidak ada transaksi. Maka di Januarinya itu dikosongkan gitu ya, ditutup BKU karena tidak ada transaksi. Kemudian apa namanya di Februari tidak ada transaksi, kosong, tutup BKU. Baru Maret cair bos P-nya, Bunda Titik boleh melakukan transaksi, merealisasikan dana bos P-nya, gitu ya. Kemudian estimasi belanja siplah. Betul Bunda, apa yang sudah saya sampaikan bahwa belanja siplah itu kalau bisa jangan di akhir. Mengapa demikian? Maka kalau di akhir pasti estimasi tibanya itu pasti di meleset. Misalkan tanggal 28 Maret, pasti itu saya yakin datanya tuh di bulan April ya. Di bulan April kemudian Bunda ternyata tibanya di tanggal 3 April. Otomatis Bunda Titik transfernya di tanggal 3 kan? BKU-nya otomatis keluarnya nanti berubah di bulan April pengeluaran BKU-nya di saldonya ya kan? Lah, padahal anggarannya Bunda Titik sudah mengesahkan penganggaran itu di bulan Maret. Apa yang terjadi? Maka Bunda Titik harus melakukan pergeseran. Jadi saat ini pergeseran itu masing-masing daerah berbeda ya Bunda. Ada dibatasi 2 kali pergeseran, 3 kali pergeseran gitu ya. Jadi jangan sampai kalau nanti sudah pergeseran 3 kali mau geser lagi nanti ya nanti panjenengan akan mempengaruhi dampak dari perencanaan panjenengan. Berarti panjenengan tidak efektif ya tidak maksimal seperti itu. Kemudian belanja apa ya tadi ya? Sudah saya jawab semua ya Bunda Titik ya?
Ada lagi enggak tadi? Eh, sudah, jadi mungkin kesimpulannya, jadi untuk kan misalkan sudah dianggarkan nih Januari akan belanja apa-apa, jadi nanti Iya, direalisasikannya setelah cair aja. iya betul Oh. gitu ya. Jadi gini, pada dasarnya bulan Januari, Februari itu boleh dibelanjakan di bulan Maret. Bunda Titik sudah membuat anggaran nih di bulan Januari Maret, tapi belanjanya Ya, maaf, di anggarannya di bulan Januari Februari ada anggaran, tapi belanjanya realisasinya di bulan Maret, Bunda. oh siap 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 paham. Tapi Siap. kalau realisasinya di bulan April, anggarannya di bulan April kok Bunda Titik belanjanya di bulan Maret, tidak boleh, Maret. ya, Oh, siap. tidak boleh. Jelas ya? Jelas. Berarti Oke. tinggal tutup buka terus tutup buku aja ya Betul, kalau yang betul, belum ada. betul. Jadi nanti yang harus Bunda Yanda lakukan kalau bos termin satu cair, maka Bunda Yanda klik penata usahaan, aktivasi BKU Januari, ya, aktivasi, kemudian tutup. Sudah selesai BKU-nya. Februari gitu, aktivasi BKU, tutup BKU. Februari, Maret, aktivasi BKU, lakukan pencatatan yang sudah direalisasikan. Jelas ya Bunda? Siap, siap. Sekali lagi siplah Ya, jangan paham. sekali Terima lagi kasih. siplah jangan di akhir bulan ya. Siap, siap. Oke. Siap. Oke, sudah ya Bunda ya, sudah terjawab. Sekarang saya mencoba Terima kasih, Pak. sama-sama Bunda. Kemudian saya ingin menjawab dari Bunda Ningrum dari Jogja Kulon Progo. Kemarin saya dapat itu Bunda, dapat apa kenalan di Jogja. Saya ngisi di Magelang kok sampai di Jogja nomor saya. Bedah kasus di Arkas. Oke, Bunda Ningrum satu bahwa penganggarannya sudah disahkan. Memang kita sudah pengesahan nih Bunda ya. Di bulan November itu kita sudah melakukan penganggaran, sudah disahkan. Tinggal Januari kalau bosnya terbit nanti di Maret tinggal kita melakukan penata usahaan. Jadi honor ya, honor itu memang kalau Bunda ya, itu kita kembali flashback ke BOP yang kemarin. Kalau kita masih di BKU Excel ya, itu honor pasti dipajakin ya. Tapi di Arkas, Bunda, di Arkas sekali lagi itu sudah terintegrasi dengan pajak. Kalau di Arkasnya, honornya nggak muncul pajaknya, ya nggak usah dibayarkan pajaknya. Ya, gitu ya. Karena kalau di muncul pajak, nanti pajaknya juga mau disetor kemana? Karena tidak ada pungut pajak. Gitu ya, Bunda. Kemudian kalau honor, apa namanya, pembelanjaan pajak apa saja gitu ya, Bunda ya. Pajak yang harus dilakukan atau yang harus dibayarkan itu adalah belanja yang lebih dari 2 juta. Jelas, Bunda? Ya. Apabila nanti di Arkas, belanja Bunda kurang dari 2 juta, kok muncul nilai pajak, ya kita bayarkan saja. Tuh, ya. Jelas, Bunda? Oh iya Pak, jadi intinya apa yang ada di Arkas, kalau misalkan intinya ada pajak di Pajak. atas, Iya, tetap kita bayarkan saja. betul, iya, betul. Karena pada dasarnya di Arkas itu adalah integrasinya pajak, pajak, pajak. Karena kita orang Indonesia itu taat wajib pajak. Gitu ya Bunda Ningrum ya. Siap, siap Pak. Terima Oke, kasih. kemudian bulan tertentu kosong. Maksudnya adalah tidak ada transaksi gitu ya Bunda ya. Ya, Oke, sudah saya sampaikan tadi di Bunda Titik bahwa boleh karena Januari Februari itu kan kita tidak ada transaksi. Boleh kosong Bunda. Kemudian misalkan kita di bulan Mei tidak ada transaksi, boleh di BKU-nya kosong karena Bunda tidak menganggarkan di bulan Mei. Boleh gitu. oh, Jadi tergantung penganggarannya Bunda. Kemarin sudah dijelaskan di penganggaran. Penganggaran Bunda itu dirincikan di bulan apa saja. Ya, Januari, Februari, Maret misalkan. April tidak ada misalkan. Langsung mencelat di Mei, loncat di Mei. Boleh. Yang terpenting Bunda melakukan perencanaan atau penganggaran itu ya, itu penganggarannya adalah
di Arkas itu terdeteksi 50% pengeluarannya dari total penerimaan dana. Jelas, Bunda? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Berarti waktu kami mengajukan itu, Pak, Ya, kan itu kemarin kami mengajukan misalnya dari ya. Januari sampai Heeh, sampai sampai Desember itu kami penuh. penuh ya. Minimal anak pembelanjaan untuk PMT. Iya, Karena itu misalnya pikir kami itu wajib untuk PMT itu. Nah, misalnya kan kalau nggak ada, berarti kamu bisa dalam arti kami bisa merubahnya kan Pak. Jadi maksudnya kami geser ke Maret. Maret itu kami bisa geser. Berarti yang Februari sama waktu pengajuan loh Pak. Bulan Januari Februari kosong itu berarti nggak apa-apa, nggak masalah. oke. Ya, sudah Bunda, saya coba jawab. Ya, Iya, jadi Bunda Ningrum apabila tadi PMT-nya sudah dianggarkan di akhir tahun gitu ya, di bulan September ya. nggak, PMT itu 1 tahun Pak. Oh, Dari PMT-nya satu Januari, tahun. iya, jadi Januari Heeh, sampai, Januari kemudian sampai mau Desember. digeser gitu kan? Enggak, maksudnya kalau misalnya pembeliannya di Januari, Februari itu kosong, Allah bisa kosong, berarti kan eh, apakah bisa gitu? Apakah Oh, bisa? oke, oke. Jadi PMT-nya sudah dianggarkan di Januari dan Februari sampai Nah, Desember gitu ya. nah, Ini bos ternyata P-nya, bos apa? P-nya itu cairnya di Ternyata, bulan Maret, nah, ya kan? ternyata kan misalnya dananya cair misalnya di bulan Iya. Februari akhir lah. Iya di Februari akhir. Jadi Nah, yang sudah dianggarkan di bulan Januari PMT-nya Bunda boleh di BKU-kan di bulan Februari. Februari. Boleh. Jadi kalau bulan Januari katakanlah bulan sebelumnya itu boleh dianggarkan di bulan selanjutnya. Tapi kalau misalkan anggaran kok di bulan April, Bunda, BKUK-nya di bulan Maret itu tidak boleh. Tapi kalau bulan Januari, anggarannya di Januari, mau di BKU-kan di Februari, Maret, April, boleh, Bunda. Jelas enggak? Ya, ya, ya. Nah, Ya, jadi jelas Pak jelasnya. ya, Siap, jadi siap. kalau penganggarannya di bulan April kok Bunda mau di BKU-kan di Maret, itu tidak bisa. Nggak bisa Karena ya. di BKU-kan harus di April. Tapi kalau Bunda di bulan Januari, anggarannya mau dibelanjakan di bulan Februari, Maret, boleh. Enggak, Gitu. maksud saya berarti tidak boleh kosong dong, Pak. Di bulan itu tidak ada pembelian kasarannya. Iya, jadi gini Bunda, Oh ya, iya, sudah sudah gini gini. jelas? Ya, ya, ya. Enggak, maksudnya kalau belum jelas saya pemahamkan lagi, pahamkan. Jadi, tadi kan Bunda kan sudah buat anggaran nih, Januari Ya, sampai ya kan? Ternyata di Februari, ya kan? Bosnya cair di akhir Februari. Kita ya, Januari itu kan tetap kosong, Bunda. kosong. Ya, BKU-nya meskipun tetap kosong karena ya uangnya berarti meskipun cair. di saya potong ya, Pak, meskipun Iya, waktu boleh. pengajuan itu ada Iya, pembelian. iya betul. Nah, Meskipun oke. di penganggarannya Bunda, di pengesahan Bunda itu ada pembelian di Januari, tapi karena bosnya kan caranya di Februari Bunda, kita Ya, tidak ya, boleh mentransaksikan di Januari. Nanti penerimaan dananya bagaimana? Karena penerimaan dananya misalkan nih di tanggal 25 Februari, kan di bosnya di Arkasnya kan nanti diklik penerimaan dana, ya kan? ya. Otomatis otomatis masuknya di Februari. Nah, kalau Bunda Januari membuat penata usahaan, aktivasi BKU dananya dari mana? Nggak bisa. Jadi yang bulan Januari, Bunda nanti anggarkan di Februari. Jelas ya, Ya, Bunda? ya, betul Pak. Nah, berarti Oke. kayak sistem apa yang tahun lalu kita pembelian nanti pembukuan di misal pembelian Januari tidak ada kita pembelian di Februari. Oke Pak. Bu. Gini loh, Bunda. Gini, saya Ah ya pahamkan. saya maksud Nggak, ini, ya, ini saya mau Januari, saya Januari. paham Pak cuma mau bahasannya bingung. Nggak, ini kita pahamkan dulu aja. Ya, Karena itu kan pakainya di non tunai ya Bunda ya. Transaksinya non tunai ya. Transfer bank, bukan ya. bukan langsung tunai kan? Apanya? Transfer bank. Transaksinya itu transfer bank kan? Oh bukan. Tunai Pak, tunai. Oh, tunai. Kalau Ya. ya kalau tunai Bunda tetap itu tadi kalau Januari ya kita belanjakan
Februari gitu. Jangan jangan Bunda belanjakan dulu di Januari pakai uangnya Bunda dulu, jangan. Ya, ya, makanya Iya. saya bilang Pak, berarti transaksi itu akan kami ajukan di bulan Februari. Itu Iya, maksud betul. saya. Iya, intinya seperti Maksud- itu, Bunda. Nah, gitu Pak, maksud saya gitu Pak. Kita kan Oke. transaksi tunai berarti Iya, yang anggaplah kita pemakaian bulan Januari tapi pembayaran di bulan Februari iya, karena betul. uangnya itu Betul. ada di bulan Februari. Iya, Misalnya kalau cairnya di bulan Februari. ya. Itu maksud saya Pak. Oke. Sudah jelas ya, Buning Room ya. Nggih, makasih Oke. ya Pak. Siap-siap. Sama-sama, Buning Room. Oke, terima kasih banyak Bapak Yanwar atas penjelasannya. Semoga Sama-sama. bisa membantu nih pemahaman dari Bunda Ningrum, Bunda Titik, dan juga ayah Bunda semua. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya memohon maaf karena keterbatasan waktu, sehingga untuk sesi diskusi pada malam hari ini saya cukupkan terlebih dahulu. Nah, untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, dari Bapak Yanwar bisa diberikan closing statement untuk ayah Bunda semua. Silahkan. Oke. eh Halo, terdengar Bunda ya? Jadi pemahaman sekali lagi Bunda bahwa di Arkas ini ya pastikan nanti kalau sudah cair Bunda jangan tergesa-gesa ke bank untuk ambil uang gitu ya. Jadi yang dilakukan apa Bunda? Satu, lakukan pengecekan dulu di bos salurnya, tanggal penerimaan dananya, kemudian apa namanya penerimaan dananya sudah sesuai belum di buku banknya, buku rekeningnya. Kalau sudah sesuai, baru Bunda klik konfirmasi. Itu yang perlu diingat, perlu dicatat di dalam memori Bunda. Ya. Kemudian yang kedua, Bunda, Yanda, jika ada pembaruan jangan tergesa-gesa untuk lakukan update versi. Lakukan backup data terlebih dahulu, ya. Kemudian yang ketiga, lakukan sesuai dengan bulan berjalan. Apa BKU-nya BKU berjalan. Insya Allah nanti aman. Kemudian yang keempat, NTPN jika nanti Bunda bayar pajak, suruh kan petugas pajaknya nuliskan NTPN yang jelas pakai ballpoint. Itu Bunda. Terima kasih Bunda. Mungkin ini tadi Mbak Destiana di chat itu ada yang minta nomor WA gitu ya. Oke, saya kembalikan Mbak Destiana. Ini kalau mau pantun lagi juga boleh atau nanti? Boleh, boleh Bapak, silahkan O- Bapak. Oke, karena saya mau mengulangi lagi Bunda, karena Bunda ini sekarang sudah menjadi sobat Arkas. Saya ulangi lagi ya Bunda, nanti Bunda serempak yang ada Bunda bilang cakep gitu ya. Tadi tidak ada suaranya soalnya. Burung kutilang dimakan ular, Hmm. dimakan. Ada Bunda Yanda yuk cakep gitu ya. Saya ulangi. Burung kutilang dimakan ular, burung kenari Cakep, mencari habitat. Sobat Arkas, cakep. apa kabar? Sudah siap menjadi bendahara yang hebat demi pelaporan yang tepat dan akurat. Ingat-ingat ya Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Destiana, luar biasa pada malam hari ini. Baik, terima kasih banyak Bapak Yanwar atas closing statement yang telah diberikan. Baik, seperti biasa ya Bunda, kita foto bersama terlebih dahulu dengan Bapak Yanwar sebelum kita akhiri di pada malam hari ini. Boleh mungkin yang belum on cam, kita on cam terlebih dahulu, kita 3 kali berfoto Ayah Bunda. Oke, langsung saja untuk slide yang pertama. Jangan lupa senyumnya ya Bunda. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Bunda dan Bapak Yanwar. Baik, sebelumnya saya izin menginformasikan kepada ayah bunda semua bahwa nanti setelah kegiatan ini selesai akan ada presensi yang dibagikan oleh admin di grup kegiatan, sehingga bagi ayah bunda jangan lupa untuk mengisi link presensi yang telah diberikan, di mana presensi dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga akan ditutup besok malam
11 Januari 2024 pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk informasi pembagian sertifikat strategi mudah pengelolaan anggaran sekolah lebih praktis melalui Arkas Satuan PAUD akan dibagikan pada tanggal 14 Januari 2024, di mana sertifikat yang akan diberikan yaitu bagi ayah bunda yang telah memenuhi syarat dan ketentuan berlaku, yaitu dengan mengikuti 3 kali diklat, mengisi 3 kali presentian, dan juga telah terdaftar menjadi peserta diklat. Baik, itu tadi informasi yang saya berikan. Semoga bisa diingat oleh ayah bunda semua. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yanwar yang telah meluangkan waktunya berbagi ilmu kepada ayah bunda semua. Semoga ilmu yang diberikan Bapak Yanwar tadi bisa bermanfaat, berguna bagi ayah bunda semua dan bisa diterapkan di lembaga ayah bunda masing-masing. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan selama saya memimpin kegiatan dari hari pertama, hari kedua maupun di hari terakhir pada malam hari ini. Saya selaku moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar berkesan Waalaikumsalam. bersama Pak Ucur ya. Terima kasih Pak Yanwar, ayah bunda semua. Sama-sama Mbak Destriana.